Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Murfid Awasi, NIM 131 untuk memenuhi tugas dari pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak autis dan anak indigo. Dari buku yang saya baca ini, autis itu berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Dengan demikian, autis dapat diartikan sebagai seorang anak yang hidup dalam dunianya. Autis merupakan sebuah hambatan perkembangan yang dialami seorang dalam masa pertumbuhan dan berkembang, yang menyandang memiliki khas utama yakni penghambatan interaksi, komunikasi, dan perilaku. Istilah autis hingga kini masih banyak di masyarakat yang belum mengenal secara baik apa yang dimaksud autis, sehingga seringkali permasalahan autis ini tuh dianggap suatu hal yang negatif. Padahal spektrum dari autis tersebut adalah autis disorder atau autism syndrome, Sinaiticgraph children. Seorang yang dinyata mengalami autis jika memiliki serangkaian gejala perilaku yang berbeda atau hambatan dalam 3 ranah perkembangan sebagai berikut nih. Jadi, anak autis itu tuh dia mempunyai interaksi sosial, komunikasi, dan aktivitas imajinasi tersendiri. Dengan itu ada juga beberapa hambatan dalam perkembangan anak autis itu sendiri. Yang pertama itu ada hambatan dalam interaksi sosial secara resiprokal atau berbalasan. Jadi dia secara interaksi sosial mungkin dalam berkomunikasi dengan teman sebaya atau dengan tetangga atau dengan apapun yang ada di lingkungan sekitar dia itu kurang berbalasannya tuh kurang, kalau kita bisa bilang kurang nyambung gitu ya. Yang kedua, hambatan dalam komunikasi baik verbal maupun non-verbal, termasuk dalam permasalahan dalam aktivitas imajinasi. Yang ketiga, hambatan dalam berperilaku termasuk keterbatasan dalam serangkaian aktivitas dan minat. Jadi dia mempunyai keterbatasan sendiri untuk mengekspresikan minatnya atau aktivitas dia dalam sehari-hari. Next. Sekarang kita akan masuk ke pengertian indigo. Secara umum, anak-anak indigo sama seperti anak-anak yang lain yang lebih tidak berkebutuhan khusus. Mereka membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang layak dari orang tua dan guru-guru mereka. Namun, dalam diri anak-anak indigo terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, termasuk anak-anak dalam indigo ini dalam kategori gifted atau yang memiliki skor IQ di atas 130. Jadi anak-anak seperti ini tuh yang harus kita perhatikan, dia tuh memiliki kasih sayang, dia harus memiliki kasih sayang yang full, atau dia bisa dibilang dia membutuhkan kasih sayang yang layak mungkin dari orang tua atau dari teman. Bisa jadi orang ini tuh juga yang kalau kita lihat yang dibully-bully itu loh. Kita lanjut. Istilah anak indigo ini pertama kali dicetus oleh Nenek Ann Temple dalam buku Understanding Your Life Through Color. Menurut Temple, setiap individu memiliki warna kehidupan atau warna aura. Spektrum warna ini adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, ungu, perak, emas, merah, jambu, putih, dan hitam. Pada anak indigo, aura ini berwarna nila karena ini merupakan peralihan dari warna biru yang melambangkan rasionalitas ke warna ungu untuk melambangkan spiritualitas. Kombinasi kemampuan rasionalitas dan spiritualitas ini menjadikan anak-anak beraura nilai istimewa. Dalam bahasa Spanyol, warna nila ini disebut dengan indigo. Jadi indigo itu karena dia berwarna nila, dan warna nila ini berasal dari bahasa Spanyol.
Langsung, cara mengenali anak autis dan indigo ini. Terkadang mereka itu terlihat seperti orang normal, seperti orang biasa saja, padahal mereka termasuk kategori dalam anak autis maupun indigo. Yang pertama, kita akan mengenali gejala autis. Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Ada juga gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi. Dan adanya suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Hal ini biasanya terjadi dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Selanjutnya, cara mengenali gejala indigo nih. Berkemampuan keras, cepat memahami pelajaran baru, pemikirannya dewasa, perfeksionis karena tadi dia memiliki rata-rata IQ 130 ya, 130. Dia dianggap indigo karena dia kurangnya kasih sayang, perhatian, atau hidup dia itu seakan belum mempunyai rasa perlindungan baik dari temannya maupun dari keluarganya. Oke. Selanjutnya, cara penanganan anak autis dan anak indigo. Jadi kalau kalian suatu saat mempunyai teman yang autis atau indigo, atau kalian mempunyai anak yang autis atau indigo, ini ada beberapa cara penanganan untuk menghadapi mereka. Yang pertama, cara penanganan anak autis. 1. Cari sebab dibalik gejala. Misal saat anak mengamuk, begitu menemukan penyebabnya, Anda bisa menyesuaikan diri. Jadi, anak ini mengamuk karena apa sih? Anak ini bisa kayak gini karena apa? Cari penyebabnya. Habis itu Anda penyesuaian diri. Kalau semisal anak mengamuk gara-gara masalah si A, sebaik mungkin masalah si A itu Anda kondisikan. Oke, lanjut. Sesering mungkin anak berbicara, dan bila anak mulai berpaling ketika diajak berbicara, arahkan wajah mereka secara lembut ke arah Anda agar mereka menatap mata Anda. Jadi terkadang ada anak yang kalau diajak omong tuh nggak mau menatap. Nah, itu perlahan bantu muka dia menatap ke mata Anda. Jangan paksa berbicara, karena bagi sebagian besar penyandang autisme, ungkapan verbal tidak ada artinya. Pastikan diri Anda paham apa yang dikomunikasikan lewat ekspresinya. Misal nih, kita tawarin makan ya, mau makan nggak? Misal dia nggak mau, tapi dia nggak ngomong secara verbal, aku nggak mau, dia nggak ngomong gitu, tapi dia hanya diam. Mungkin raut mukanya cemberut atau apa, mungkin dia juga lagi nggak mau makan. Oke, lanjut. Selanjutnya, cara penanganan anak indigo. Yang pertama, respect. Setiap anak indigo, saya pecamkan, dia butuh kasih sayang. Jadi kita harus respect sama dia, memberikan rasa kasih sayang kita sama dia. 2. Kreatif dan fleksibel. Yang ketiga, berikan pilihan. Yang keempat, jangan pernah biarkan mereka down. Bangkitkan semangat mereka lagi untuk, ayo kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat dia menyerah atau down. Berikan penjelasan. Jadi setiap apa yang mereka anggap itu susah, itu merobotkan dia, kasih penjelasan. Kalau dia tuh emang bisa. Oke, segitu dari materi saya hari ini yang jelas. Anak autis dan anak indigo, semoga bermanfaat. Saya undurkan diri jika ada materi atau perkataan saya yang salah atau mungkin Anda kurang paham, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.